Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Rajab, bulan semangat, selamat. Banyak orang pergi mengaji, kalau jawab salam kurang bersemangat. Yuk kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi habbaba ilana al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan wa ja'alana min ar-rasyidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Yayasan Islam Al-Falah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti niki alhamdulillah yang belum sami boleh hadir di aula Majelis Taklim Yayasan Al-Falah ini dalam kondisi insyaallah sehat walafiat. Sehat ibu-ibu, sehat lahir batin, harap si susah makin niki tidak ada. Apakah mulai ngaji langsung susah? Berarti lamun misalkan susah lain begini ngaji. Nah, boleh ngaji susah ngaji berarti kita harus ngaji terus. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat lahir batin, sehingga kita bisa dan mampu hadir di majelis yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum sami yang hadir pun juga mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidadari yang belum sami pun juga mudah-mudahan yang sekolah di Al-Falah maupun si sekolah di Tahu Saklinan mudah-mudahan menikah masih tijan keberkahan, tijan keistiqomahan, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keafiatan lahir dan batin. Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian yang belum sami niki mola-mola insyaallah. Mola-mola. Tapi judul pengajian yang belum sami judulnya adalah 15 buah dari keikhlasan beramal. Ini saja judul. 15 buah dari hasil keikhlasan dalam beramal. Nah, ini sengaja saya sampaikan ini mola-mola. Saya nggak ikhlas lagi Bapak Ibu bahasa ulama. Dia bilang dulu harus manusia ikhlas. Bilang lama, bilang geliat, bilang kandilo, bilang malam, ini manusia harus didampingi oleh keikhlasan.
Sehingga setiap kegiatan yang berusaha baik nikah, amal nikah adalah amal kebaikan yang berupa amal-amal atau fardu kewajiban-kewajiban maupun amal-amal sunnah, bahkan amal-amal yang mubah pun yang berusaha ini harus ikhlas. Harus ikhlas. Jadi sampunan sembahyang doang orang ikhlas. Sembahyang, misal puasa, haji, zakat dan sebagainya, wajib-wajib nikah. Yang sunnah-sunnah bahkan yang mubah pun harus didasarkan dengan keikhlasan. Saya Nabi Bapak Rahimahullah. Lamun ikhlas niki dinara. Bener-bener bagus amal yang perusahaan ini. Bener-bener pun kehebatan amal yang perusahaan ini. Tidak ada maknanya, tidak ada artinya karena tidak ada keikhlasan. Nah, oleh karena itu termasuk pengajian yang perusahaan ini. Lu sampai hadir dari tempat jauh, dari kebakaran ada, dari tanah dengan ada, dari Mando ada, dari Desa Termen ada, Makmur ada, dari Bangsal ada, kita jalan, kita capek, kita lelah, kalau tidak ada keikhlasan, maka khawatir kita jangan-jangan hasilnya adalah nol. Oleh karena itu teman-teman, ikhlas niki bahasa ulama perlu dihadirkan setiap amal. Setiap amal kita yang kita lakukan ini harus dibarengi dengan keikhlasan. Nah, mari kita mulai Bapak Ibu. Jadi tidak dua tiga, buahnya 15 buah dari keikhlasan. Marah kisah dulu-duluan. Lamun dulu nikah misal buah nikah dulu nikah sedang ada wadah tiba-tiba dulu bisa kopi dulu nikah lagu buah sini buah yang nikah misal arodet sampai ya tapi ada tambah dulu nikah lagu arah dulu nikah beli lagu buah duluan nanti satu tempat sampai dulu nikah lagu nyala buah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita serius, insya Allah Nabi bahasa ulama penjelasannya. Saat pertama adalah saat jadi buah yang penjelasan ini adalah bahasa ulama qabulul amal. Di kisah pertama. Isi gara-gara keikhlasan nikah atau si lantaran ada keikhlasan nikahlah sakina amal yang berusaha ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama nikah dalam sebuah ayat sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tafsiran isi salah seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Ayat ini berbunyi Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup dan mati untuk dilihat siapa yang paling ahsan amalnya, siapa yang paling baik amalnya, siapa paling bagus amal pegawai. Dia penciptaan searah hidup aja mati. Untuk dilihat siapa yang paling baik amalnya. Nah, bahasa ulama, siapa paling bagus amal nikah, termasuknya dua syarat. Saat pertama amal saat pegawai nikah adalah amal saat berdasarkan isi paling ikhlas. Saat kedua amal nikah berdasarkan isi sesuai kancil saat Nabi saat tunjukan isi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai kancil syariat. Jadi dua syarat nikah. Amal paling bagus nikah pertama paling ikhlas. Saat kedua paling sesuai kancil syariat. Nikah maksudnya dalam ayat sekarang nikah ayyukum ahsanu amalan. Jadi nikah pertama Bapak Ibu. Jadi ikhlas mengantarkan yang berusaha untuk diterimanya semua amal yang kita lakukan kalau berdasarkan keikhlasan.
Nabi jadi dalil, Nabi jadi dalil. Sebuah hadis teriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Ya, Nabi mengatakan Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa tughiya bihi wajhuhu. Nah, ini sebagai dasar. Hadis mengatakan Rasulullah SAW diterima amal nikah sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali lamun amal nikah khalisan. Amal nikah terdasar isi keikhlasan. Waktu dia bihi wajhuhu dari setempat sudah atau saat niatkan lewat amal nikah adalah semata-mata mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah pertama. Berarti ikhlas nikah bisa jadi dasar terima dengan amal ibadah yang berusaha. Nomor dua adalah husulul ajri. Ini kisah nomor dua. Husulul ajri. Isi lantaran ikhlas nikah lah yang berusaha bisa laksana buat kebaikan dan kebajikan bisa mendatangkan pahala dengan amal. Isi lantaran keikhlasan. Artinya Nabi, isi lantaran keikhlasan ini arah balasan dari manusia Allah Ta'ala, arah pahala. Namun di arah keikhlasan berarti di arah pahala. Ini kisah nomor dua. Jadi bermil-mil kebajikan, kebagusan saat yang berusaha dilaksanakan, namun di arah keikhlasan berarti di arah balasan. Berarti di arah pahala. Kamu bahasa Jerman pahala. Ya, Jerman saudara maksudnya. Kamu dengan lain ini kan pahala. Ingat yang lain lagi. Arah Ustaz kasih ceramah di masjid ini. Di luar pahala. Jadi ini Allah. Jadi ini kisah nomor dua. Ikhlas nikah berarti mendatangkan pahala, mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak Allah, lalu pegawai itu ya mendengar pahala, berarti nanti dosa, lelah pun. Sembahyang zuhur 8 rakaat, terus bin 8 rakaat, terus mendengar keikhlasan, gara-gara tengah sejalan berdoa lupa. Udah baru rakaat jadi 8 rakaat. Pertama yang ikhlas, kedua dia sesuai baca syariat. Mungkin apa pahala? Oleh karena itu Bapak Ibu, ikhlas ini penting. Nabi jadi dasar, Nabi jadi dasar. Sabda Rasulullah SAW, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah bersabda, Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha. Dan ini bisa dari dasar bahwa ikhlas ini bisa mendatangkan pahala, mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kan belum sampai paham saran pahala ini Bapak Ibu dan cerita. Saran pahala ini dan cerita. Jika kita bercerita ini jadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bila tercerita Bapak Ibu kamu buat kamu juga diri akhirat. Ia terpecah dan berusaha buat pahala dan seluruh amal ibadat yang berusaha. Sah berdasarkan keikhlasan. Nabi mengingatkan saudara Sunya kau tidaklah kau menafkahkan dengan satu nafkah. Tabtaghi biha wajha Allah, kau mengharapkan balasan dari Allah. Illa ujirta alaiha, melainkan engkau diberikan balasan atas amal yang pernah kau lakukan. Ini kisah sangat teruk. Yang nomor 3 adalah ta'zimul amalis saghiri hatta yusbiha kabiran. Nah, ini kisah nomor 3. Jadi ikhlas nikah adalah ta'zimul amalis saghiri, ia saktia atau tina amal sakode hatta yusbiha kabiran, sehingga amal sakode ini jadi milik.
amal kode amal. Lalu jadi pelik isi gara-gara ikhlas. Bapak Ibu rahimahullah, ilmu dalam agama yang berusaha dimiliki pegawai kode jadi beli. Pahala beli luar biasa Bapak Ibu. Sahabat yang sampai pengajian 15 berbiru pahala dengan sahabat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan memiliki dua membaca Bapak Ibu sekali tokol 100 kali luar biasa. Luar biasa. Marah misal dengan pahala, marah misal dengan berjuang di jalan Allah. Pahala marah misal dengan sah merdeka panjang 100 panjang. Pahala dengan sah berbeda anak yatim dengan fakir miskin marah ini Bapak Ibu. Boleh dua pahala. Pada amal itu deh. Sekedar yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Jadi luwih niki. Lalu niki lamun terdasari isi dasar ikhlas. Qala Ibnu Mubarak rahimahullah, Ibnu Mubarak seorang ulama mengatakan, apa kata beliau? Ruba amalin saghirin taktuhiruhu an-niyatu. Ini amal sakodik yang jadi luwih isi gara-gara niat. Wa ruba amalin qabirin tusdiruhu niyat. Menikah ini masih amal sak belik jadi kodik isi lantaran. Jadi arah amal kodik jadi belik atau amal belik jadi kodik isi lantaran. Jadi niatnya ini Bapak Ibu rahimahullah, belik jadi manfaat. Segede amal ini jadi belik, bahkan ini jadi duit amal sedikit isi gara-gara. Lamun dengan baca kakek jelasan ya dibaca misalnya ilaha illallah dan ikhlas. Bahkan insya Allah nanti kita akan bicarakan Bapak Ibu, bahasa ulama ada 7 syarat dalam kadang-kadang pondok sampul dia bahas ini. Arab itu jari syarat syahadat la ilaha illallah itu diterima sisi Allah. Arab itu luwih jadi syarat. Bahasa ulama syurutu qabuli syahadat. 7 syaratnya sehingga syahadat persaksian dan pendosa bisa satu ucapan mengatakan la ilaha illallah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Arab itu syarat pokok syarat adalah al-ikhlasu, bahasa ulama al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Baca la ilaha illallah ini harus berdasarkan keikhlasan, betul-betul mencari ridha Allah, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit pun kesyirikan di sini. Ini salah satu syaratnya baru diterima syahadat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat tidak apa. Syarat keempat adalah ikhlas nikah adalah merupakan alat atau merupakan sarana untuk mendapatkan maghfiratul dzunub, ampunan leman seluruh dosa dan salah. Jadi ikhlas nikah ia sakjari penyebab yang kelulusan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dasar, ini jadi dasar Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis ini hadis sebutan di dalam fatwa para ulama niki. Hadis niki apa bunyinya? Hadis ini mengatakan anna mra'atan arak suku dengan nina baghiyah, dengan nina sak pegawaian adalah tukang berzina.
Nida pegawai gerak besi. Bagian. Ra'at kalban fi yaumin harin. Suatu waktu ia kita atau nyaksian arak sopo aco. Arak aco. Aco niki bikin kembali. Yang tipu bibirin ia keliling le sopo sumur. Keliling sumur niki. Jadi arah sopo dengan ini sepakawin di dalam zina sopo waktu ia saksian arak aco beberes ia keliling le tapi arah di sumur jika kira-kira dahaga ini dia beritahu kemudian pada anda arisanahu min al-'atashi sampai sebulan ya lah sampai baru dahaga acok ini banaza'at lahu bimuqiha ay sakathu bihuqiha akhir dengan ini sabar nikah si lepas nikah sepatu ampun turun le sumur nikah bayi air ampun tetep nikah acok nikah hina isi dengan ini sakira kusina baru nikah isi lantaran nikah tapi yang terjadi adalah faghufiralaha dengan sebab nikahlah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nina pegawai bukan berzina, lalu isi gara-gara keikhlasan luar biasa, ben acong hidup gara-gara ikhlas nikahlah saja lantaran ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ikhlas ini tidak sah atau tidak? Sangat dasar luar biasa. Pezina coba kaya. Ya, tapi gara-gara dia ikhlas memberikan minum kepada anjing ini, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadi saqat al-qalba bi imanin khalisin kana fi qalbiha faghufira laha wa illa falaysa kullama bagiyun saqat qalban yaqdiru laha. Jadi bahasa ulama dengan ini sabaru nanti isi sangat lalu ikhlas memberikan hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka bukan hanya pahala diberikan oleh Allah, tapi lebih dari itu yang dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang lulusan sadik malah dengan ini sebaru ke Bapak Ibu. Lebih-lebih kita tidak seperti perempuan ini. Kalau kita menjadi orang ikhlas, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang berapa? Mati begini. Nomor 5. Idraku ajri amali wa in ajaza anhu. Nah ini kisah nomor 5. Orang yang ikhlas akan mendapatkan pahala dari amal walaupun dia tidak mampu melaksanakan amal itu. Coba. Jadi isi gara-gara ikhlas manusia yang terincar pahala walaupun bau gawe amal nikah. Lalu isu sakit lalu ikhlas manusia nikah walaupun din gawe amal kebajikan nikah ia terincar pahala balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ikhlasi yudrikul insanul ajra 'alal amal wa in ajaza anhu. Dengan keikhlasan seorang manusia mendapatkan balasan dari amal walaupun dia tidak mampu melakukan amal itu. Ya. Bahkan wa yasilu manazil syuhada wal mujahidin
wa in mata ala firashihi. Lebih-lebih dia akan mendapatkan pahala seperti orang mati syahid, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjuang di jalan Allah, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Ini luar biasa keikhlasan. Okay? Kemudian wa qala azza wa jalla bi wasfihi man lam yastati an-nabiyyu akhdahu ma'hu ila jihad. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, surat At-Taubah ayat 92 tersebut sang sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa lain di zaman Rasulullah, ya, zaman sahabat. Waktu sahabat di kesebagiannya pergi berjuang di jalan Allah, lalu perang. Ada sebagian sahabat di kemilin milu lalu perang, lalu berjuang, berjihad, lalu dan bau. Isi Nabi, isi gara-gara dinara, Nabi ada dinara transport, dinara tunggangan, okay? Dinara yang jari Nabi tunggangan lalu coba perang, okay? Lalu isi sangat lalu milin, sangat lalu isi ikhlas, okay? Sangat isi berkeinginan lalu perang. Datang jom isi Rasul. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami ini para sahabatmu ya Rasulullah, saudara-saudara kami pergi berperang di jalan Allah ya Rasulullah. Kami masih ada di sini. Mohon ya Rasulullah agar supaya kami dibawa, diangkut ke medan perang. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, tidak mungkin aku mengangkut kalian ke medan perang. Aku pun tidak ada tunggangan untuk kami pergi ke medan perang. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sahabat-sahabat ini balik tulah jok Nabi, jok gede selapun ini dalam kondisi mereka mencucurkan air matanya, menangis. Kenapa? Karena mereka tidak bisa pergi berperang bersama sahabat-sahabat yang lain. Nah, sahabat-sahabat seperti ini kilah Bapak Ibu rahimahullah diberikan oleh Allah pahala seperti pahalanya orang-orang yang pergi berperang, walaupun mereka tidak bisa pergi berperang. Nomor 8 adalah inqita'ul wasawis wal bu'du anir riyai. Ikhlas itu menjadikan orang terputus dari rasa was-was. Dalam kehidupan kita ini kadang-kadang was-was. Para misalnya was-was yang berlimpah. Diminta iman subuh, ya, was-was. Kira-kira sebulan ini barang arah ini di Bandung, tamu enggak dengan berimpah balik subuh, mikir mandi was-was. Dilakukan dengan sambil ikhlas. Lalu dari ikhlas, syukurkan lillah ta'ala. Dia mengharapkan balasan dari Allah dan dia yakin seyakin-yakinnya bahwa dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Tidak ada keraguan. Lalu dengan ikhlas para sahabat ini Bapak. Ya, di sembahyang, di sembahyang ini, sembahyang lagi ragu-ragu cara berdoa atau ini saya katakan dibalik gini kerja cara berdoa dan berdoa akhir lalu assalamualaikum urung sembahyang lanjut. Ini kalau orang tidak jelas. Tapi kalau orang jelas Bapak Ibu Allah tidak ada keraguan-keraguan. Inqita'ul wasawis wal bu'du anir riya, dan dijauhkan dari kesalahan. Qala Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah, tidak ada salamu inqata'at anhu kathratul wasawis wal riya. Ini ucapan para ulama. Apabila seorang hamba itu ikhlas, maka terputuslah dari orang itu kathratul wasawis wal riya, banyaknya ya keraguan dan banyaknya riya. Jadi terputus, tidak ada riya, tidak ada was-wasnya. Ya, itu kalau orang ikhlas berbuat karena Allah.
Falmaru yaju minal fitani bil ikhlas. Seseorang itu akan terbebaskan dari fitnah ujian dengan keikhlasannya. Wa yu'alu lahu irju minal buqi bisyahwah. Ikhlas itu menjadikan dia menjadi orang yang mendapatkan pemeliharaan dari jatuhnya kepada mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Ya. Wa minal wuqufi wa ba'ini ahli fusuqi wal fujur, juga menjadikan seseorang itu terpelihara dari jatuhnya ke dalam kefasikan dan dosa. Wabil ikhlasi ya tajammahu Yusuf alaihissalam min fitnati ibratil azizi. Dengan ikhlas itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari fitnah istrinya dari seorang raja. Balam yasbut biwa'il fusq wal fujur, maka dia tidak terjerumus ke lembah kefasikan dan dosa. Ini dasarnya Bapak Ibu dalam surat Yusuf ayat 24. Yusuf ayat 20. Mari Allah Subhanahu wa taala wala hammat bihi wa hamma biha laula burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Waktu Nabi Allah Yusuf alaihissalam berada di dalam kamar bersama dengan Zulaikha. Zulaikha istrinya dari seorang raja. Saking gantengnya Nabi Allah Yusuf ini Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu baru kita ketemukan, bukan karena laki-laki tertarik sama perempuan, tapi perempuan pun juga tidak kalah tertariknya sama laki. Dan itu memang wajar. Laki tertarik sama perempuan, perempuan pun juga tertarik sama laki-laki. Cuma yang memiliki tertarik itu berbeda. Yang memiliki tertarik itu berbeda. Kalau laki-laki tertarik sama perempuan, mungkin tertarik sama alisnya. Pada beli alis pada perempuan. Karena memang perempuan itu diciptakan cakap oleh Allah supaya laki-laki tertarik dengan kecakapan itu. Coba kalau dengar bulu alis, bulu mata dengar, negeri iman berjalan bulu. Oh bapak kira-kira beli, kira-kira. Tiba-tiba bidang macam ukuran lalu tepat arah alis di atas Nabi al-Mahdi. Ini Bapak Ibu Rasulullah. Ia berbahasa yang si ulama berjiki baca ulama Bapak Ibu. Ini penting ini yang perempuan-perempuan ini penting untuk dicatat. Apa kata ulama? Nisfu jamalil insani lisanuhu wa nisful akhar. Separuh yang keindahan manusia secara umum adalah lidahnya dan separuhnya di akal. Jadi separuh keindahan manusia laki maupun perempuan, separuhnya di lidahnya, separuhnya di akalnya. Berarti lalu niki suku dengan pimpin niki kalimat-kalimat thayyibah, maka dia memiliki separuh dan keindahan. Apalagi ditambah dengan akalnya, penuh dengan ilmu, penuh dengan ma'rifah, penuh dengan fakodah, penuh dengan pengetahuan, maka di otaknya setengah keindahan. Kalau di otaknya baik, mulutnya ini baik, maka sempurnalah manusia. Makanya banyak Bapak Ibu yang bercerita sedikit. Ada seorang
di Italia. Satu saat ada seorang wanita yang dia pakai cadar, yang hanya kelihatan matanya dengan sedikit dari wajahnya kelihatan. Datang dia ke bank itu untuk melakukan transaksi. Mungkin dia nuker dolar atau apa di transaksi. Begitu dia sedang selesai transaksi, perempuan itu pulang ke rumah. Begitu dia pulang ke rumahnya, hitung uang yang ternyata uangnya itu lebih. Ternyata uangnya. Yang laki-laki ganteng yang jadi pegawai bank ini, begitu dia lihat catatannya, ternyata uang yang diberikan perempuan itu lebih dan dia harus rugi sekian banyak juta. Akhirnya yang laki-laki ini susah. Gimana caranya? Kita cari perempuan pun tak tahu apa. Tapi perempuan yang bercadar itu begitu sambil rumahnya, begitu dia hitung uangnya ternyata lebih, maka dia mengatakan, saya akan besok balik lagi ke bank dan saya akan kembalikan uang. Kalau kita kira-kira seperti itu, kira-kira bagaimana ya? Tapi perempuan ini dia balik menemui orang yang jadi pegawai. Begitu dia balik, pegawai ini heran. Ini perempuan yang kemarin itu datang. Ini uang saya lebih padanya dan dia sedang datang sekarang. Perempuan itu mengatakan, Pak, mohon maaf Pak, ini bukan salah saya tapi salahnya Bapak. Ternyata uang yang Bapak kasih saya kemarin ini adalah uang lebih dan ini bukan hak saya kembalikan kepada Bapak. Langsung yang laki-laki ini berpikir, ini orang yang luar biasa. Insya Allah pada bagian yang akan datang, insya Allah kita lanjutkan ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kejelasan, insya Allah. Allah berikan kita bimbingan sehingga kita selalu mudah-mudahan bisa ikhlas dalam berbagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amal-amal tiap hari kita, ya, kebiasaan kita, ya, ada kadar yang kita lakukan yang tidak berkaitan dengan agama kita. Mudah-mudahan itu pun juga bisa dirubah oleh karena itu menjadi ibadah yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan dari mudah-mudahan berkahnya. Mari kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, mari kita membaca surat sekali dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman bagi kita semuanya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan lahir batin sehingga mudah-mudahan kita mampu terus berlaku ikhlas dalam kehidupan kita dalam segala hal. Pada hari ini ya, wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini suara satu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami dan masyarakat kami ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah ya Allah, anak-anak yang berbakti kepadamu ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, anak-anak yang mendoakan kami setelah kami terpanggil kehadiratmu ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang berbaik, rezeki yang menjadikan kami selalu tunduk dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal ya Allah, yang menjadikan semua amal kami bermanfaat di hadapan-Mu ya Rabbal alamin. Allah ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang berkah, ilmu yang diridhai ya Allah, ilmu yang menjadikan kami selalu tunduk dan taat kepada-Mu ya Rabbal alamin. Allah ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, kebaikan dan kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa neraka-Mu ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal
القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا دعاؤنا كما أمرتنا، فاستجب دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.